الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita lanjutkan pengajian kita hadis karya seorang ulama ahli hadis dari Solo yang bernama Syekh Imam Ghazali bin Hasan Ustaz rahimahullah ta'ala, yang buku ini telah ditulis 70 tahun yang lalu oleh beliau rahimahullah ta'ala, karena beliau selesai menulis kitab ini pada tahun 1950 Masehi, yang bertepatan tahun 1369 Hijriah pada bulan September. Nah, sekarang ini kita masih bulan apa? Agustus. Berarti hampir sama pengkajian kitab ini dengan penyelesaian beliau terhadap penulisan kitab ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kitab ini sebenarnya isinya 40 hadis disertai dengan penjelasan dengan bahasa Jawa oleh beliau, atau lebih tepatnya bahasa Indonesia tapi dengan tulisan Arab background. Nah, tulisan-tulisan Arab backgroundnya itu saya hapus semuanya, kemudian saya sisakan hadis-hadis yang ada saja. Maka inilah yang akan kita pelajari dari kitab beliau, hadis-hadis yang beliau ambil dari kitab-kitab yang sangat banyak, dan ini menunjukkan bahwa beliau memang betul-betul seorang ulama pakar hadis dengan melihat rujukan-rujukan beliau yang cukup banyak dalam menukil hadis-hadis yang akan kita pelajari ini. Kita mulai hadis yang pertama. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن kami adalah al-akhirun, orang-orang yang akhir, as-sabiqun, yang mendahului, yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Baida, meskipun annahum, bahwasanya mereka utul kitab, diberi kitab, min qablina, sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tsumma, kemudian, hada yaumuhum, ini adalah hari mereka, alladzi furida alaihim, yang diwajibkan terhadap mereka, yaitu maksudnya hari Jumat. Fakhtalafu, maka mereka berselisih, fihi, di dalamnya. Fahadana Allah, maka Allah pun memberikan hidayah kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan hari Jumat. Fannasu, maka para manusia, lana, kepada kita, fihi, dalam hari Jumat ini, tabaun, mengikuti. Maksudnya al-yahudu qadan, orang-orang Yahudi besok, yaitu hari Sabtu. Wan nasara, adapun orang-orang Nasrani, ba'dal qadin, setelah besok, yaitu hari Ahad. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah fadilah hari Jumat, yaitu hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari ibadah. Dalam satu pekan ini kita disuruh kumpul di masjid setiap pekannya, kumpul yang besar, yaitu pada hari Jumat, untuk melakukan sholat Jumat berjamaah.
Nah, orang-orang sebelum kita juga melakukan hal semisal, tetapi harinya berbeda. Yahudi ini hari Sabtu, sementara Nasrani ini hari Ahad. Sama-sama hari ibadahnya. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surat apa? Yauma sabtihim syur'a. Surat Al-A'raf ayat 163. Allah mengatakan wasalhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyalah mereka tentang penduduk desa yang di dekat laut. Idh ya'duna fis sabt, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu, yaitu pada hari ibadah mereka. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Hari ibadah mereka hari Sabtu. Disuruh untuk fokus ibadah, tidak boleh menjaring ikan. Tetapi ternyata mereka malah menjaring ikan pada hari Sabtu. Inilah yang dimaksud sebagai ya'dun, melampaui batas pada hari Sabtu tersebut. Nah, karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah umat akhir, tetapi mendahului. Maksudnya, dari sisi masa, kita itu terakhir. Umat Nabi Musa dulu. Setelah Nabi Musa wafat, kemudian diganti dengan Nabi Isa, umat Nabi Isa. Yahudi ini umat Nabi Musa. Nasrani ini umat Nabi Isa. Setelah Nabi Isa wafat, baru kemudian 600 tahun kemudian muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 600 tahun konon, wallahu a'lam. Nah, maka berarti Nabi Muhammad ini adalah umatnya al-akhir, yang terakhir. Tetapi as-sabiqun yaumil qiyamah. Besok di hari kiamat itu adalah yang mendahului. Maksudnya mendahului, lebih didahulukan oleh Allah dalam hisabnya. Ini hisabnya umatnya Nabi Muhammad dulu. Demikian juga kalau hisabnya lebih didahulukan, berarti masuk surganya juga lebih didahulukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka umat terbaik itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan pada surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatha. Seperti itulah kami menjadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sebagai ummatan wasatha, umat yang terbaik. Di wasat di sini bukan tengah, bukan, tapi maksudnya yang terbaik, khiyaran, yang terbaik. Ini Al-Baqarah ayat 143. Kenapa pada hari kiamat besok kita didahulukan oleh Allah? Pertama, karena kita adalah umat terbaik, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan jadwal hari. Hari ibadah kita Jumat, berarti lebih dulu. Kemudian Yahudi Sabtu, kemudian Nasrani Ahad. Nah, maka sesuai jadwal harinya seperti itu, maka di akhirat juga akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias didahulukan dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa orang-orang Yahudi yang mereka beribadah pada hari Sabtu di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, itu maksudnya adalah orang-orang muslim yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi istilah Yahudi ini mengalami dua kali makna. Makna yang pertama adalah Yahudi maksudnya umat-umat Islam pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa masih hidup, mereka disebut Yahudi. Sebagaimana mereka disebut muslimin, juga disebut sebagai Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Karena mereka mengatakan inna hudna ilaih. Sesungguhnya kami ini tobat kepada Engkau ya Allah. Nah, dari kata-kata hudna ini kemudian mereka disebut Yahud. Yahud orang-orang yang mengatakan hudna. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat pada surat Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaih.
sesungguhnya kami tobat kembali kepada Engkau ya Allah. Ini perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian juga umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini adalah makna pertama Yahudi. Nah, setelah Nabi Musa wafat, maka makna Yahudi berubah. Yahudi adalah orang-orang yang hanya menerima Nabi Musa, tidak menerima Nabi setelahnya. Maka setelah Nabi Isa diutus oleh Allah, mereka kafir terhadap Nabi Isa. Mereka katakan kami hanya iman kepada Nabi Musa. Nabi setelahnya nggak mau. Kami hanya maunya kitab Taurat, Injil kita nggak mau. Bahkan kurang ajar mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina. Dianggap bahwasanya Maryam adalah seorang pelacur atau pezina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka tuduhan zina bagi orang-orang yang tidak berzina, bahkan orang-orang suci seperti Maryam, ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Maka kalau sekarang ada tuduhan zina bagi orang yang tidak berzina, ini sesuatu yang wajar, tidak perlu heran. Tidak usah heran. Bahkan justru yang mengherankan adalah orang-orang baik kok mempercayai berita-berita kotor seperti itu. Tidak berhak kita mempercayai berita kotor seperti itu. Apalagi kita menyebar-nyebarkan. Ada seorang Habib Rizik misalnya dikatakan chattingan mesum sama seorang perempuan, kemudian kita percaya, kemudian menyebarkannya, itu aneh, bukan main. Seorang Habib, seorang yang baik dinyatakan mesum atau zina sama seorang perempuan, cukup bagi kita kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nur. Allah mengatakan, "Laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kenapakah ketika kalian mendengarkan berita itu tidak menyangka terhadap diri mereka kebaikan? Maksudnya kita mengatakan tidak mungkinlah Habib Rizik mengatakan begitu, melakukan begitu, enggak mungkin. Demikian juga Allah menegur, walaula is-sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza. Kenapa ketika kalian mendengarkan berita itu kalian tidak mengatakan tidak pantas bagi kami untuk ngomongin seperti ini. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ini adalah satu kebohongan yang besar. Maka jangan percaya dan jangan ikut menyebarkan. Menyebarkan itu sesuatu yang salah. Karena berita yang tidak benar tidak boleh disebarkan. Kemudian Nasara. Nasara ini juga maknanya mengalami dua kali perubahan. Pertama, Nasara adalah orang-orang Muslim pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut Nasara, juga disebut sebagai Muslimin. Disebut Nasara kenapa? Karena mereka diminta oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menolong agama Allah. Pada surat Ali Imran ayat 52. Man ansari ilallah, siapa penolong saya dakwah kepada Allah. Maka para hadirin mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Nah, dari kata-kata ansarullah inilah muncul kemudian istilah apa? Nasara. Nah, berarti Nasara itu umat-umat Islam pengikut Nabi Isa. Ini makna asalnya. Tapi setelah itu Nabi Isa wafat. Kemudian umat-umat Nasrani terpecah. Ada yang tetap Islam, mengikuti Nabi Isa betul-betul. Ada yang kemudian sesat mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, dulu bersama kita, sekarang pergi. Ada lagi yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, tapi sekarang pergi dia. Nah, maka ada yang mengatakan hamba Allah, ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan itu sendiri. Nah, maka yang sesat itu adalah yang sekarang ini, Nasara yang sekarang ini adalah Nasara yang sudah tersesat, yang tidak lagi Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengikuti Nabi Isa betul-betul, dia pasti akan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka makna kedua Nasrani setelah itu adalah orang-orang yang hanya percaya kepada Nabi Isa, tidak mau percaya kepada nabi-nabi setelahnya lagi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan ringkas untuk hadis pertama ini. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, la yahsuduna, tidaklah mengiri terhadap kami, ala syai'in, terhadap sesuatu, kama yahsuduna, sebagaimana mereka iri terhadap kami umat Islam,
'alal Jum'ah, terhadap hari Jumat, allati hadanallahu laha, yang Allah menunjukkan kita kepada hari Jumat itu, wa dhallu anha, dan mereka sesat dari hari Jumat, wa 'alal qiblah, juga mereka iri terhadap kiblat, allati hadanallahu laha, yang Allah telah menunjuki kita kepada kiblat tersebut, wa dhallu anha, dan mereka sesat dari kiblat tadi, yaitu Ka'bah. Wa 'ala qaulina, demikian juga mereka iri terhadap ucapan kita khalfal imam, di belakang imam, yaitu kita mengucapkan amin. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini saya jujur derajatnya adalah tidak sahih, tetapi kita temukan hadis yang hampir mirip dengan hadis ini. Apa yang hadis yang sahih yang hampir mirip dengan ini? Nah, mari kita lihat dalam kitab Al-Jami' Ash-Shaghir. Di sini Jami' Ash-Shaghir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkum." Tidaklah iri terhadap kalian, al-Yahud, orang-orang Yahudi, ala syai'in, terhadap sesuatu, ma hasadatkum, sebagaimana iri mereka, ala salam, terhadap ucapan salam, wa ta'min, dan terhadap ucapan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, derajatnya sahih. Jadi dua hal yang diiri oleh orang-orang Yahudi. Satu, kita kalau berjumpa salam, assalamualaikum. Mereka tidak punya adat seperti itu. Maka mereka iri. Karena umat Islam punya kelebihan, yaitu saling mendoakan ketika ketemu mengucapkan salam, ini saling mendoakan. Yang kedua, kita kalau mendengar doa dalam salat imam, yaitu kita mengucapkan amin. Nah, mereka tidak punya syariat seperti itu, maka mereka juga iri. Ini dua hal yang sahih hadisnya yang diiri oleh orang-orang Yahudi. Adapun di sini ada tambahan satu Jumat, ini juga diiri oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua kiblat, yaitu Ka'bah maksudnya yang ada di Mekah, ini juga diiri oleh orang-orang Yahudi, tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Mungkin bapak-bapak ada yang pengen tahu bagaimana cara tahu bahwa hadis ini dhaif. Kan di sini nggak disebutkan kan? Ini kan cuma rawahu Ahmad, diriwayatkan Ahmad. Nah, terus dhaifnya cara ngertinya gimana? Nah, saya kasih tahu bocorannya supaya antum ngerti cara mencari. Gini, ini ada hadis bunyinya misalnya wa 'alal qiblah. Nah, ini dicari hadis dengan lafal wa 'alal qiblah. Cari pada kitab apa? Kitab ini, Majmu'. Ini kumpulan hadis yang sangat banyak dalam kitab ini. Kemudian diklik. Nah, ini ternyata kita temukan hadis ini. Wa 'alal qiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa 'ala qaulina khalfal imam amin. Nah, sudah ketemu hadisnya. Apa derajatnya? Rawahu Ahmad, diriwayatkan Ahmad, dan di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Asim, gurunya Imam Ahmad. Dibicarakan tentang dirinya dengan sebab banyaknya salah. Seorang perawi hadis kalau banyak salah itu dianggap hadisnya lemah. Berarti hadis ini termasuk hadis yang lemah. Lemahnya kenapa? Perawinya banyak salah. Kalau hanya kadang-kadang salah itu sudah biasa. Namanya manusia pasti salah. Nggak ada orang tidak salah, nggak ada. Nah, maka perawi salah nggak ada masalah. Tapi kalau banyak salah seperti di sini, kasratul ghalab, banyak salah. Ini dalam ilmu mustalah hadis, ya mungkin sebagian bapak-bapak sudah mempelajarinya. Ini termasuk sebab dhaifnya hadis. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, amma ana fa uhaddits anhu. Adapun saya sebagai muridnya, saya meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, kata-kata ini, saya meriwayatkan hadis dari beliau, ini tidak menunjukkan bahwa hadisnya sahih, tidak. Ini hanya sikapnya Imam Ahmad. Kalau saya masih mau meriwayatkan hadis dari beliau, meskipun banyak salahnya, nggak ada masalah. Kenapa? Imam Ahmad itu bisa nyari. Ini gurunya banyak salah. Nah, Imam Ahmad bisa nyaring. Ini hadis yang beliau salah padanya. Ini hadis yang beliau benar padanya. Ini hadis beliau salahnya letaknya di sini. Bisa nyaring Imam Ahmad. Nah, maka kalau Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari dia, nggak ada masalah. Tetapi tetap saja hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi yang bermasalah tersebut.
Tapi maknanya kita temukan dalam dalil yang lain ya, bahwasanya memang orang-orang Yahudi mereka iri terhadap kita umat Islam pada sebagian hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya hasad atau iri ini adalah penyakit orang-orang Yahudi. Sehingga tidak pantas kita umat Nabi Muhammad SAW menyimpan dalam hati rasa iri. Tidak pantas. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iri penyakit umat terdahulu. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah merembet kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa penyakitnya? Al-hasadu, iri, wal baghdha, dan benci. Jadi sesama muslim benci gara-gara beda pengajian, gara-gara beda guru, gara-gara beda pendapat. Satunya kunut, satunya tidak misalnya. Mazhabnya beda, kemudian saling benci. Ini adalah penyakit umat terdahulu. Tidak boleh saling benci sesama muslim. Beda pendapat boleh, tetapi beda hati alias saling benci tidak boleh. Maka pernah saya nulis satu buku, judulnya adalah Perbedaan Pendapat di antara para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya Al-Khilaf Bainas Sahabat. Perbedaan pendapat di antara para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya kumpulkan 50 riwayat yang membicarakan perbedaan pendapat para sahabat. Salah satu riwayatnya sudah disinggung oleh guru kami, Ustaz Muzayyin Marzuki, ketika beliau mengimami salat Id kemarin di masjid ini atau di sebelah masjid ini. Maka beliau menyampaikan tentang perselisihan pendapat para sahabat tentang salat asar pada kampung Bani Quraidah. Nah, salah satunya di situ disebutkan di sini. Maka ini saya gambarkan dua kepala, yang satunya warna biru, satunya warna merah. Artinya setiap kepala itu bisa pikirannya beda-beda, tidak ada masalah. Itu namanya berselisih pendapat. Yang penting tetap menyatu. Nah, maka ini menyatu orangnya, hatinya tetap nyatu. Jadi yang disuruh oleh Allah itu bukan bersatu pendapat atau bersatu kepalanya, enggak. Yang disuruh oleh Allah adalah bersatu hatinya alias tidak saling memusuhi. Beda pendapat silakan, tapi memusuhi tidak boleh. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan pegang teguhilah, bihablillahi, talinya Allah, jami'an, dengan berjamaah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, bercerai-berai maksudnya apa? Maksudnya adalah tanafur al-qulub, larinya hati dengan hati, hatinya nggak nyambung. Adapun tanafur al-ara, berbedanya pendapat, tidak ada masalah. Rasulullah tidak pernah melarang kamu jangan beda pendapat. Para sahabat sering kali beda pendapat, sampai saya temukan ini tadi 50 riwayat. Ada seorang sahabat Nabi ketika perang, dia mengatakan sambil nusuk musuhnya dengan pedangnya, terimalah tusukan saya adalah fulan, dia sebutkan namanya. Nah, maka para sahabat beda pendapat. Orang perang teriak-teriak gini dapat pahala enggak ini? Kalau memang dia dapat pahala, kenapa dia ngomong seperti itu? Terimalah ini adalah saya, sebutkan namanya, seperti orang sombong saja. Nah, maka sebagian mereka mengatakan ini pahalanya sudah gugur karena dia riak. Sebagian lagi mengatakan nggak ada masalah ngomong seperti itu. Itu malah menakut-nakuti musuh. Karena musuh tahu nama ini sudah ketakutan. Misalnya Khalid bin Walid misalnya, disebutkan namanya sudah ketakutan mereka. Nah, mereka beda pendapat para sahabat. Akhirnya Rasulullah mendengar perselisihan pendapat itu, Rasulullah mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, la ba'sa ayyuhjar wa yuhmad. Nggak ada masalah orang itu dikasih pahala oleh Allah, bahkan dia terpuji, nggak ada masalah. Nah, diselesaikan perselisihan pendapatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak mengatakan jangan beda pendapat lagi, nggak pernah begitu. Beda pendapat sesuatu yang wajar. Satunya mengatakan amalnya diterima karena menganggap bahwasanya itu tidak masalah. Karena Allah mengatakan turahibuna bihi aduwallah, itu menakut-nakuti musuh. Satunya lagi mengatakan dia pahalanya gugur. Kenapa? Karena melihat ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ikhlas karena Allah. Enggak usah pamer, enggak usah riya. Nah, ini amalnya seperti orang pamer. Terimalah tusukan saya adalah fulan. Zahirnya pamer, tapi sebenarnya tidak pamer.
sebenarnya adalah tujuannya untuk menakut-nakuti musuh. Nah, akhirnya divonis oleh Nabi ini nggak ada masalah. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini adalah para sahabat berbeda pendapat, tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting hatinya tetap satu. Maka yang dilarang adalah ikhtilaful qulub, berbedanya hati. Tidak dilarang ikhtilaful ara', berbedanya pendapat. Pendapat beda silahkan, tapi hatinya tetap satu alias tidak saling memusuhi, tidak saling iri. Kemudian faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita disunahkan mengucapkan amin pada saat kita menjadi makmum mendengar bacaan waladhdallin oleh imam kita. Maka aminnya dikeraskan sebagaimana praktek baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dua hadis sudah saya bicarakan. Insya Allah hadis ketiga dan berikutnya akan kita bicarakan pada waktu yang lain. Insya Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kita buka soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema atau bebas.